Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frantia, saya dari kelas A5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VO2 max. Jadi yang pertama itu saya akan bahas tentang apa itu VO2 max. Jadi VO2 max itu adalah volume oksigen maksimal yaitu berapa banyak oksigen yang bisa kita ambil oleh tubuh kita yang kemudian dipompa oleh jantung ketika kita berolahraga. Nah, pada saat kita melakukan olahraga, seluruh otot-otot pada tubuh kita itu akan bekerja atau berkontraksi sehingga membutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu berada di dalam darah dan diikat oleh hemoglobin dan akan dipompa oleh jantung, disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, pada saat VO2 max seseorang itu semakin besar, maka akan semakin besar pula volume oksigen yang dipompa oleh jantung. Jadi VO2 max itu bisa dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui kondisi kebugaran atau respiratory fitness, apakah dalam kondisi baik atau tidak. Nah, misalnya pada orang yang baru bangun tidur, jika denyut jantungnya itu semakin rendah, maka kondisi kebugaran jantungnya itu dalam keadaan baik. Contoh lainnya itu pada orang yang memiliki VO2 max itu yang rendah. Jadi pada saat dia melakukan olahraga pasti akan menjadi mudah lelah. Hal ini dikarenakan jantungnya itu bekerja sangat cepat dan perlu memompa darah berkali-kali untuk mentransfer oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua itu bagaimana cara mengukurnya. Cara mengukur VO2 max itu yaitu dengan melakukan tesnya itu tes lari. Biasanya tes larinya itu bisa di lapangan atau di treadmill. Nah, dengan parameternya itu adalah heart rate diukur sebelum dan sesudah latihan. Jadi kemudian bisa di range measurement, yaitu dengan memasang breathing match untuk mengetahui berapa volume oksigen maksimal yang bisa ditempuh oleh tubuh. Nah, yang ketiga itu bagaimana cara meningkatkan VO2 max-nya. Nah, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama itu latihan duration, yaitu latihan aerobik yang durasinya itu cukup panjang. Dengan kita melakukan latihan duration, maka jantung kita itu akan semakin beradaptasi sehingga ketika sekali pompa oksigen yang dibawa dalam jumlah yang banyak. Terus yang kedua itu ada interval training. Nah, interval training itu yaitu dengan melakukan latihan dengan intensitas yang cukup tinggi, tetapi di selang yang latihan intensitasnya itu rendah, setelah kita melakukan latihan dilakukan latihan dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga adanya nama defisit oksigen sehingga merangsang tubuh untuk terbiasa dan beradaptasi untuk bisa meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa lebih banyak oksigen. Nah, yang ketiga itu ada latihan kekuatan otot. Jadi latihan kekuatan otot itu dengan latihan kekuatan otot, maka otot akan bekerja kuat dan lebih efektif. Jadi semakin kuat dan efektif, maka kebutuhan oksigen itu pun akan semakin sedikit, sehingga VO2 itu semakin meningkat. Terus
kita masuk di bagian bagaimana cara meningkatkan VO2 max-nya. Jadi cara meningkatkan VO2 max itu dengan cara mengukur VO2 max-nya. Jadi dengan metodenya itu cukup mudah tapi tidak akurat, yaitu dengan rumusnya 15 kali maksimal heart rate kita lalu terus heart rate atau heart rate saat istirahat. Nah, maksimal heart rate-nya itu dihitung dengan 220 dengan usia kita. Contohnya usia si A 20 tahun, yaitu 220 kurang 20, jadi sama dengan 200. Jadi heart rate-nya itu katakanlah 80. Maka 15 kali 200 itu bagi 80 sama dengan 15 kali 2,5 sama dengan 37,5 VO2 max. Bagaimana cara meningkatkannya? Nah, cara meningkatkannya itu ada dua hal, yaitu yang pertama melatih kardio. Nah, melatih kardio. Nah, melatih kardio itu dia meningkatkan kapasitas kardionya itu atau kapasitas oksigennya itu semakin latihan spirit 4 menit kali 4 set dengan menempuh jarak 1 km dengan jarak interval kita dan secepat mungkin dan beristirahat selama 2,3 menit dan dilanjutkan sampai 4 set. Jika sudah terbiasa maka boleh dinaikkan menjadi 6, 8 atau 10 set. Kemudian selama tubuh kita beristirahat, tidak dianjurkan untuk duduk atau diam atau statis, karena tubuh kita akan mengira kalau kita itu sudah beristirahat. Maka kita mau tetap bergerak atau sekedar mengangkat kaki atau lari di tempat agar menjaga heart rate kita tetap stabil. Yang kedua itu ada melatih kekuatan otot. Jadi melatih kekuatan otot itu kita menggunakan teknik lunge grip. Itu dikombinasikan dengan stride diulang selama 10 kali selama 5 set dan bisa dikombinasikan dengan melakukan gerakan lain, yaitu push up 3 kali untuk melatih otot core. Terus yang B-nya itu melatih loncatan dan saat jeda diselingi dengan gerakan lain bila gerakan seperti squat. Terus yang C-nya itu saat tubuh tegak lalu agak dan melangkah, kaki kiri dijinjit dan kaki kanan ke atas, lalu kaki kanan menuju ke depan dan kaki kiri agak jinjit, dan kita membungkuk untuk jari ke bawah dan menggunakan lunge grip. Menggunakan lunge grip lagi seperti di atas, dilakukan selama 8 kali gerakan. Nah, kita masuk di herb step test. Jadi Herbert step test itu tuh untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani. Dilakukan dengan cara naik turun tangga selama 5 menit dengan irama metronomen 120 per menit. Setelah itu istirahat. Selama istirahat dilakukan pengambilan data nadinya itu selama menit pertama, kedua, ketiga. Nah, masing-masing dilakukan itu selama 30 menit. Jadi rumusnya itu seperti durasi atau detiknya itu dikali 100 dibagi 2 DN1 dan DN2 ditambah DN3. Jadi contohnya itu seperti 300 detik dikali 100 bagi 2 9 bagi 2
terus 90 tambah 81 tambah 69, jadi 30.000 per 2 jadi hasilnya itu 240, terus sama dengan 30.000 per 30.000 per 480, jadi itu sama dengan nilainya itu 62,5. Jadi nilai teksnya itu nilai teksnya itu ada hasil nilai dan kriterianya. Jadi yang pertama itu hasil nilainya itu 90 ke atas itu kriterianya itu sangat baik. Nah, yang kedua itu nilai hasilnya itu 80 sampai 89 itu kriterianya itu baik. Nah, yang ketiga itu tuh nilai hasilnya hasil atau nilainya itu dia itu 65 sampai 79 itu tuh kriterianya itu rata-rata. Terus hasil atau nilainya 55 sampai 64 itu tuh kriterianya itu kurang dari rata-rata. Jadi terus kurang lebih 55 itu tuh kriterianya sudah jelek. Sekian video penjelasan saya tentang VO2 Max. Jika ada kesalahan atau yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.